Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Kartika dengan NPM 6021210034. Saya berasal dari kelas A. Izinkan saya mempresentasikan penerapan teori Vygotsky dalam pengalaman belajar mengendarai mobil. Pertama-tama saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya selama belajar mobil. Saat saya duduk di kelas 3 SMA, di mana saat itu umur saya belum genap 17 tahun, saya memutuskan untuk belajar mengendarai mobil. Kenapa memilih belajar mengendarai mobil? Karena saya lebih senang berpergian menggunakan mobil. Sehingga karena saya lebih senang, saya harus bisa dong belajar mobil. Saya harus bisa dong mengendarai mobil. Saya tuh nggak bisa motor. Dan orang tua saya lebih menyarankan saya untuk belajar mobil. Kenapa nggak belajar motor aja? Saya itu mempunyai ketakutan tersendiri lah kalau untuk belajar motor. Saya nggak takut kalau dibonceng ke motor, tapi saya kalau bawa sendiri itu saya takut. Karena banyak orang bilang, kamu belum belajar bawa motor kalau kamu belum jatuh. Sehingga itu membuat saya semakin takut untuk belajar mengendarai motor. Dan saya lebih prefer ke mobil. Itu akan membuat saya semakin aman. Membuat ada rasa aman lah bagi saya. Akhirnya saya mengikuti kursus mobil di dekat sekolah SMP saya dulu. Mungkin kalau dari rumah itu sekitar 20 menitan gitu. Di mana saya diajarkan oleh satu mentor laki-laki yang berkisar umur 25 tahun. Namanya itu Panana. Saya mengambil kursus selama 1 bulan dengan rentan waktu itu seminggu 2 kali. Di mana tiap pertemuan itu 2 jam. Dan jika di total maka ada 6 kali pertemuan. Saya kan belajar mobil metik. Saat kursus, saya diajarkan banyak hal seperti saat pertemuan pertama, saya dibawa di terminal bus. Pas ke terminal bus itu, jadi mentornya kan yang bawa. Terus dia bilang kayak, kamu perhatiin ya, saya berkendara itu gimana gitu. Lalu saat di terminal bus, saya diajarkan dulu kayak fungsi-fungsi utama mobil. Kamu kalau mau mundur tuh kamu yang ini tuh mundurin. R itu ini loh, N ini, seperti itu. Lalu diajarkan maju dan mundur, diajarkan parkir, cara ngepasin jalan, seperti itu. Lalu itu sekitar 2 pertemuan saya belajar hal yang sama, saya keliling-keliling terminal, seperti itu. Akhirnya di pertemuan 3 sampai ke-5, itu saya mulai belajar di jalan raya. Pertama, itu saya ditunjukkan untuk ke jalan yang biasanya normal dulu tuh, ke jalan yang normal yang masih sepi lah, ke jalan yang masih sepi, cuma ada beberapa mobil gitu kan. Lalu saya uh, sekitar pertemuan keempat kalau nggak salah, pertemuan 4 tuh saya baru tuh dibawa ke jalan yang macet, lalu ke pasar yang banyak banyak sekali orang, sehingga itu tuh saya benar-benar harus teliti karena takut tabrak gitu kan. Jadi benar-benar ketelitan itu, wah. Lalu satu tunjukkan juga ke jalan yang curam, lalu ke jalan yang rusak dan penuh lubang gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ya, nah itu ya semakin memperlancar lah. Akhirnya di pertemuan ke-6 saya mampu berkendara sendiri tanpa bantuan mentor, baik secara verbal maupun secara fisik. Kan mentor saya itu banyak mengajarkan secara verbal, seperti putar setir ke kanan, ayo putar setirnya ke kiri, mulai rem perlahan ya, gas, ayo gas perlahan, seperti itu. Dia kan banyaknya verbal, tetapi ketika saya butuh bantuan lain, seperti misalkan harusnya saya belok ke kiri, tapi setirnya saya belokin ke kanan. Nah, akhirnya mentor ini akan dengan cepat membantu saya memegang setir yang saya pegang, lalu dia ikut beloknya ke kiri, belok ke sini, seperti itu. Atau ketika saya harusnya ngerem, tetapi saya belum injak rem, maka dia akan rem dengan, karena kan di bawah kaki mentornya itu ada rem khusus untuk dia. Itu tuh jaga-jaga seperti kejadian tadi, harusnya ngerem tapi belum ngerem, maka dia yang akan membantu ngerem. Nanti dia bilang, oh yang kalau nemu yang tadi tuh direm ya pelan-pelan kayak gitu, atau kayak kalau ada yang ini kamu lihat spion dulu ya kanan kiri kayak gitu. uh, Setelah kursus saya selesai, saya mampu belajar, saya sudah mampu mengendarai mobil, tetapi saya merasa kurang dalam hal parkir, sehingga saya berinteraksi dengan saudara-saudara saya memiliki kemampuan yang lebih mahir, memiliki kemampuan berkendara tinggi lah. Sebenarnya akhirnya saya diajarkan juga tuh, saya belajar sama mereka, akhirnya kemampuan berkendara saya itu meningkat.
kemampuan parkir saya juga terus meningkat. Kaitan teori dengan pengalaman belajar saya. Di sini saya menggunakan teori Vygotsky, pendekatan belajar sosial. Jika dikaitkan dengan teori Vygotsky, bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui lingkungan sosial atau eksternal. Dan jika dilihat dari pengalaman saya, di mana selama proses belajar saya perlu bantuan orang lain, di mana lingkungan sosial mempengaruhi skill saya dalam berkendara. Saya akan diajarkan dari yang basic, seperti memperhatikan mentor, mengenalkan penggunaan tombol-tombol, maju dan mundur, parkir, seperti itu kan. Hingga pada tahap saya bisa melakukannya sendiri, dan tentu saja dengan bantuan mentor. Karena saya merasa belum terlalu pandai dalam memarkirkan mobil dan karena saya ingin lebih mahir mengendarai mobil, maka saya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan berkendara yang lebih tinggi. Sehingga itu bisa membantu saya dalam mengembangkan kemampuan kognitif saya sehingga saat ini kemampuan saya dalam mengendarai mobil dan parkir itu semakin meningkat. Alasan saya memilih teori Vygotsky yaitu karena menurut saya teori Vygotsky jika dikaitkan dengan pengalaman belajar saya itu paling mewakili bagaimana proses saya belajar mengendarai mobil dan membantu saya dalam mengembangkan potensi saya atau skill saya. Selain itu saya setuju dengan teori Vygotsky bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan saya rasa pengalaman saya akan lebih mudah dianalisis jika menggunakan teori Vygotsky. Kan inti dari teori Vygotsky itu kita belajar dipengaruhi lingkungan sosial dan jika kemampuan kognitif kita ingin lebih tinggi maka bertemanlah dengan orang yang lebih pintar. Teori menjelaskan bahwa ketika saya belajar saya perlu bantuan orang lain. Di sini saya perlu bantuan mentor saya untuk mencapai kemampuan saya dalam berkendara. Selain itu saya juga perlu bantuan saudara-saudara saya untuk meningkatkan skill saya. Kan mentor dan saudara-saudara saya ini kan termasuk lingkungan sosial saya. Eh, Teori menjelaskan bagaimana cara saya agar mampu meningkatkan skill berkendara, itu bergaul dengan orang-orang yang lebih mahir, sehingga kemampuan saya semakin meningkat. Di sini kan saya berinteraksi dengan saudara-saudara saya. Menganalisis. Jika dilihat dari prinsip teori Vygotsky, walaupun saya ikut kursus lalu dibantu oleh saudara-saudara saya, tetapi diri saya sendiri yang menyusun pengetahuan itu. Seperti saya berusaha menghafal fungsi tombol-tombol dalam mobil, mencoba menyesuaikan jalan, dan saya juga melatih ketelitian diri saya sendiri. Tetapi itu semua tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial. Karena untuk mencapai itu semua, saya perlu dibantu oleh lingkungan sosial saya. Lalu ada intermental, mentor mengajarkan saya bagaimana cara berkendara, akhirnya saya terinternalisasi. Saya mampu melakukannya sendiri sebab apa yang diajarkan mentor itu sudah masuk ke dalam otak saya atau long term memory saya. Penerapan pada zone of proximal development, yaitu di mana tingkat perkembangan potensial saya dalam belajar dibantu oleh orang dewasa atau mentor. Di sini saya dibantu oleh mentor. Ya, mentor itu kan orang dewasa juga sih. Itu atau potensial developmental level. Hingga pada tahap di mana saya bisa melakukannya sendiri, yaitu actual developmental level. Dalam proses belajar saya, penerapan terhadap scaffolding, yaitu saya mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar saya, termasuk mentornya selama saya belajar mengendarai mobil. Dan kemudian bagaimana mentor mengurangi bantuan secara verbal maupun fisik. Lalu setelah saya mampu melakukannya sendiri, saya diberikan kesempatan berkendara sendiri, sehingga saya mengambil tanggung jawab penuh. Dalam pengalaman saya, mentor saya termasuk MKO, di mana dia memberi bimbingan seperti pemberian petunjuk, penjelasan, pengarahan pemusatan perhatian, mengarahkan pemusatan perhatian saya, serta dia ikut berpartisipasi dan hadir di sebelah saya sebagai tanda bahwa saya akan aman. Hingga di tahap dia memberikan saya tanggung jawab penuh, atau saya mampu berkendara sendiri tanpa pengawasan. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.